dari rooftopnya ruko itu bisa sampai hampir ke Tanah Abang. Itu sekitar 996 meter ya, jadi hampir 1 kilo itu di perkotaan hitungannya ya. Kualitas low lightnya ternyata beda. Hasilnya tetap lebih baik ini. Kenapa? Karena kualitas lensanya berbeda satu. Nomor dua adalah Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, CMO dari Wedotadi atau Wear Indonesia. Di video short term product review kali ini gue ditemani oleh DJ. Nah, ini merupakan video lanjutan ya. Tadinya tuh first impression akan produk namanya apa ini? DJI R3. Nah, DJI R3 ini singkat aja, ini posisinya di mana sih dibandingkan dengan yang mini dan yang lainnya gitu? Jadi dia posisinya di tengah-tengah. Jadi dia ngambil fitur juga dari bawah dan dari atas. Artinya fiturnya mini ada yang di sini juga, nanti akan dibahas. Lalu ada fiturnya yang dari Mavic yang dibawa ke sini. Jadi dia balance drone. Sih kira-kira bagaimana experience realnya? Let's check it out. Nah, langsung kita tanyain ini Pak BJ, pada saat membawa si drone ini, pada saat traveling tuh kayak aircraft design-nya tuh dan tingkat portabilitasnya seperti apa sih si drone ini? Oke, tapi sebelumnya agak flashback sedikit ya. Jadi R itu basically awalnya tuh kecil, lumayan kecil ya, cuman segini doang ya. Lama-lama membesar dan ini tergolong cukup besar untuk R basically. Untuk R2S sama ini selisihnya masih ada, ini masih lebih gede. Dan bobotnya juga basically lebih tinggi, sekarang jadi 722 gram. Kita tampilin on paper juga. Tapi ya walaupun bobotnya segitu, cuman ini masih tergolong portable, portable juga ya, karena bisa dilipat juga. Dan ini masih masuk ke drone yang medium size ya. Jadi kita kalau beli yang combo kita dapat tasnya. Ini kita masih muat untuk semua ini yang ada di sini tuh masuk ke sini, dan kita tinggal bawa aja ya, bawa dengan tas yang nyaman seperti ini. Atau kalau teman-teman memang punya tas kamera, itu is okay juga. Jadi kalian bisa tinggal masukin aja mungkin bareng laptop. Atau ada juga yang tasnya besar tuh, kayak teman saya suka bawa drone-nya nggak cuma ini, itu bisa bawa sama FPV sekalian atau apa, itu kadang-kadang seperti itu. Nah, lalu bagian yang baterai, memang baterainya lebih besar ya, dan juga remote-nya untungnya udah all in one, kita udah nggak perlu pakai handphone lagi untuk yang seri RC itu sangat-sangat cukup ya. Jadi untuk traveling ini cukup banget. Kenapa saya bilang cukup banget punya baterai 3? Karena baterainya yang seperti kemarin saya bilang bisa mentransfer dayanya dari yang lemah ke yang lebih punya kapasitas yang lebih tinggi. Itu berguna karena ketika kemarin kita naik gunung ke Ijen ya, kita ke Banyuwangi, itu pas di atas kita udah terbangin 3 kali dan baterainya sudah low ya, tapi masih ada baterai yang agak tinggi sekitar 40%. Itu pas OTW turun kita masih bisa ngecas lagi. Jadi dengan cara pindahin daya aja, kita nggak perlu colok-colok. Jadi kalau ingat, gue sempat bilang di video sebelumnya tuh nggak ada istilah baterai kentang yang nggak kepake gitu ya. Gitu. Jadi secara portability, Pak Biji juga udah coba pas naik gunung nggak ada masalah ya, nggak bikin ribet ya. Walaupun memang boleh dibilang secara dimensi tuh kayak lebih cukup besar. Ya, pangling lah pada saat dibilang ini R yakin nih segini. Mestinya kalau di versi-versi sebelumnya segini mah udah Mavic biasa ya. Ya, ini hampir segede Mavic Pro yang generasi pertama. Tapi ingat, ini namanya nggak ada Mavic-nya. Nah, sekarang kalau misalnya ngomongin kemampuan jelajah dari aircraft-nya ini nih, kan kemarin udah diajak pergi banyak ya ke berbagai tempat, gimana nih performanya? Jadi sebelum kita pergi keluar kota, basically kita kan tes di Jakarta semua ya. Jadi dimulai dari yang di STC, kita terbang dari rooftop, udah gitu kita di Cideng. Nah, yang saya ingat yang terbang paling jauh justru waktu di Cideng. Jadi dari Cideng, dari rooftopnya ruko itu bisa sampai hampir ke Tanah Abang. Itu sekitar 996 meter ya, jadi hampir 1 kilo itu di perkotaan hitungannya ya. Perkotaan itu masih segitu. Kalau di daerah Sudirman kemarin mungkin karena intervensi juga mungkin lebih tinggi ya, tapi dapat sekitar 700-an meter ya. Area Blok M juga itu bisa sampai 900 meter untuk remote yang standar seperti ini ya. Jadi secara perbandingan sinyal itu RC itu memang signifikan dibandingin RC yang generasi pertama. Sorry maaf, tapi kalau ini maksimum tuh ketinggiannya berapa, boleh diulangi? Ya, kalau ketinggian sebenarnya di set itu sama kayak kakaknya Mavic 3.
itu bisa sampai 1 kilometer, jadi 1.000 meter ya, ke atas ya dari tempat take off. Dan dia bisa take off maksimumnya di 6.000 mdpl. Misalnya teman-teman naik gunung 6.000 mdpl masih bisa take off lagi ke atas 1 kilo lagi. I see. Seperti itu. Tapi kalau di dalam kota atau enggak yang dekat bandara, radius 50 km dari bandara itu cuman bisa mentok di 500. Jadi itu regulasi memang ya. Di DJI-nya membatasi seperti itu. Pas udah coba kemarin gitu speed gimana nih? Ada komen tersendiri nggak nih untuk speed? Ya, untungnya speed itu memang sama kayak Mavic 3. Jadi feel-nya kalau kita nerbangin ini mirip sama nerbangin Mavic 3. Dari sisi kestabilan, ketahanan angin, dan juga speed itu 75 km per jam itu kecapai. Jadi memang di limit segitu ya, jadi nggak bisa lebih ya, itu memang 75, on spec 75,6. Jadi rata-rata tuh 75-76 km per jam masih dapat, tapi nggak lebih. Nggak bisa, dia tuh di lock seperti itu. Untuk kecepatan maksimum dan juga berarti ketahanan angin juga jadi sama ya. Jadi sama dengan Mavic 3. Nah, cuman kemarin waktu di gunung kebetulan bukan badai pasir sih, tapi anginnya kencang banget. Anginnya kencang bisa mungkin 75 km per jam atau lebih, dan anginnya itu nggak yang konstan. Anginnya tuh kadang-kadang bus kencang banget sampai itu pasir pada keangkat. Bahkan badan kita pas di atas gunung pun bisa ke bawah. Nah, artinya drone itu sebenarnya tidak layak terbang, tapi saya paksain terbang. Nah, ketika saya paksain terbang, drone ini tidak ngedrift, maksudnya tidak ke bawah. Tapi dia berusaha mempertahankan dirinya sampai kayak suaranya tuh udah kayak nggak normal gitu, kayak wung wung wung. Dia jadi ngayun, lebih ke arah ngayun, nggak ke bawah angin. Ya karena ada GPS-nya kan. Tapi kalau udah keadaan angin seperti itu, warning di remote sudah pasti strong wind, merah. Kalau strong wind ada baiknya turun. Jadi kemarin udah strong wind ya turun gitu, jangan macam-macam gitu. Walaupun kemungkinan drone-nya akan ke flip itu kecil, minim tetap, tapi buat keamanan bersama ya kita turunin. Nggak nyaman juga ngambil footage kalau udah ngayun, hasilnya juga akan ngayun. Terlepas ada gimbalnya ya, karena gimbal itu lebih cenderung ke nahan ke aksis roll. Jadi kalau drone-nya begini-begini nggak apa-apa, tapi ini drone-nya selain begini, karena dia naik turun. Anginnya tuh dari bawah begitu, saya gitu. Kemarin tapi kebetulan gitu. Kita ngomongin ini anginnya cukup boleh bilang ekstrim ya, soalnya di gunung ya. Ekstrim. Kalau di Jakarta kayak tadi yang diceritain Cideng, Blok M itu santai ya, lebih concernnya lebih ke ini ya, stabil. Interference ya. Anginnya stabil juga, dan interference paling kayak gitu. Tapi tetap teman-teman bisa nikmatin video yang di atas ini ya. Nah, satu lagi nih mungkin boleh di-share sedikit terkait tadi kan udah ngomongin remote ya. Sensasinya setelah pakai ke gunung, ke perkotaan gimana nih remote baru ini dengan si R3? Bootingnya lebih cepat karena kan prosesornya baru. Jadi kita nyalain, kalau kita bandingin sama yang RC itu jauh banget. Booting up-nya langsung kebuka aplikasi DJI itu cepet banget. And then ready-nya juga cepet. Dan saya paling seneng adalah GPS locking-nya cepet. Tapi bukan karena remote ya, GPS locking itu dari drone-nya. Drone-nya kita nyobain di Central Park, itu GPS-nya cepet banget dapetnya. Dan kita bisa terbang dengan nyaman. Yang mana drone-drone sebelumnya itu nunggunya lama sampai GPS lock. I see. Itu lebih tadi dari kecepatan terkoneksinya ya. Kecepatan terkoneksi GPS di chipnya dari sini ke bukan dari sini ke remote, dari sini langsung ke satelit. Karena chip GPS ada di balik sini. I see. Tapi kalau tadi dari sisi remote ya pertama tadi lebih responsif dibandingin RC. Udah gitu booting up lebih cepat dan feel-nya lagi, tapi jangan kaget ya, lebih panas. Jadi remote-nya cenderung lebih panas karena transmit-nya dia lebih kuat. Over lebih kuat dan ada sedikit sedikit lebih cepat untuk pengurangan baterainya. Tapi nggak apa-apa, kalau saya lebih senang terbang lebih nyaman, maksudnya jaraknya lebih jauh dan lebih nyaman, baterainya dikorbanin masih nggak apa-apa. Toh baterai ini masih bisa 3 jam, jadi artinya 6 baterai drone baru dicas lagi. Oke, berarti secara fisik juga di gripnya juga masih enak ya, si remote-nya ini ya. Antenanya sangat membantu. Oke. Nah sekarang kita tentunya dong, kita mau ngomongin video quality sama filming mode dan stabilisasinya nih. Nah ini kan unik ya, boleh dibilang nih di video sebelumnya juga kita udah bahas tuh ada 2 lensa. Boleh dong di-share kayak sembari kita kasih lihat nih hasil-hasilnya, tangkapan dari Mas BJ buat si 2 lensanya ini. Mungkin real pengalamannya gimana nih? Ya, jadi drone ini kan dikasih 2 focal length ya. Jadi sebenarnya secara sensor sama.
Atas sama bawah 113 juga ya, 1/1.3 inch. Yang mana yang atas itu 3 kali optical zoom, yang bawah tuh wide angle jadi 1 kali ya. Nah, dengan fleksibilitas yang dikasih itu benar-benar kita bikin konten nyaman banget. Contoh kita mau dapetin area yang lebih dekat. Ya kita nggak perlu drone-nya maju, udah tinggal switching kamera aja itu sudah sangat cukup. Jadi itu pertama ngirit baterai, kedua aman terhadap risiko. Kalau kita misalnya maju ada benang layangan kan bisa kena. Betul. Ya kita lebih cenderung nggak sering maju mundur, lebih ke gerakan move on aja. Itu udah sangat efisien baterainya. Ya terlepas baterainya memang awet. Terus kedua kemampuan akan performa dari intelligent function dan juga performa dari kameranya itu sama dua-duanya. Misalnya yang bawah itu bisa 4K 100, yang atas juga sama-sama 4K 100 gitu. Bukan berarti yang atas di nomor 2 kan, enggak. Karena nih mereka menyebutnya dual primary camera, tapi beda focal length. I see. Nggak ada istilah yang satu lebih di bawah ya. Jadi dua-duanya ini primary yang utama gitu. Iya, betul. Jadi cuma kita dikasih kesempatan, kamu mau pakai yang mana. Nah dengan ini, toning warna juga sama. Maksudnya nggak akan belang kalau kita misalnya grading, apa yang di grading dari kamera wide sama kamera medium tele itu basically sama, kita bisa copy paste aja. I see. Iya, seperti itu. Tapi setelah lu pergi ke berbagai tempat ambil beragam footage ini, sebenarnya tuh paling banyak kepakainya lu pribadi ya, di lensanya di focal length berapa sih sebenarnya? Sebenarnya seru sih pakai yang 3 kali itu seru ya, karena pas. Jarak drone dengan jarak objek itu terjaga, artinya cukup jauh, yang aman, tapi kita dapat objek yang dekat. Dan kalau misalnya kita punya background, jadi kita kan sebagai misalnya sebagai orang yang ada di ini modelnya lah, istilahnya POI-nya, terus di belakang ada objek, misalnya gedung atau gunung di belakangnya, itu otomatis kan tarik, yang namanya compression kan seperti itu. Kalau kita ngezoom pakai 3 kali optical itu jadi parallax effect lah dibilang. Kalau kita lagi muter gitu belakangnya tuh berasa bergerak lebih cepat. Nah kayak gitu tuh yang tidak bisa didapetin kalau pakai lensa cuma satu. Itu menarik banget. Gitu. Walaupun ini ada 2 lensa dan lensanya ada yang bisa 3 kali ya, tadi ngezoomnya optical zoom. Nah, tapi kita bahas nih digital zoomnya karena nggak menampik, pasti ada momen dimana kita juga mesti pakai ya digital zoomnya. Boleh diceritain nggak pengalamannya? Iya, jadi kalau yang ganti lensa tadi itu bener-bener langsung loncat ya, dari 1x ke 3x itu langsung gitu kenceng. Nah, kalau yang tadi digital zoom itu masih bisa dimungkinkan tapi di video mode. Jadi foto mode enggak. Contoh kita lagi videoin terus pengen ada ngezoom yang slowly gitu kayak seolah-olah kayak optical zoom ya, dari 1 kali ke 3 kali itu bisa. Jadi dengan remote yang ini kita memungkinkan ngezoom dengan pelan-pelan. Jadi yang kanan ini kita tarik ke kanan, yang roll yang di kanan ini wheelnya. Iya, dia dimungkinkan sampai dari 1x ke 3x. Nah, untuk kualitas masih oke ya, masih oke dalam artian masih fine. Walaupun nggak pakai optical zoom ya, nggak pakai optical zoom sudah pasti. Nah, cuman itu menambah efek sinematik lah ya kalau kita mau ngezoom in, zoom out seperti itu. Dan di lensa yang atas pun yang 3x itu masih bisa boost lagi mentok ke 9 kali. I see. Jadi kalau boleh gue tangkap ini lebih kayak pada saat kan nggak mungkin kita dari yang bawah langsung ke 3 tuh kan efeknya nggak mungkin enak ya, langsung gede gitu. Ini kayak ada transisi dari pelan-pelan objeknya makin buka. Nah disitulah role dari si digital zoom kita pergunakan. Tapi memang nggak bisa setiap saat, yang nggak bisa semua skenario kita pukul rata pakai itu ya, karena bakal ada sedikit noise ya pasti. Iya, pastinya akan tidak terlalu tajam lah, itu udah pasti. Nah, cuman teman-teman nih FYI aja, banyak yang salah kaprah kalau kita punya 2 lensa ini dipakai dua-duanya. Itu nggak bisa. Jadi secara langsung dua-duanya ngerekam itu nggak bisa ya. Switching ya teman-teman. Switching tetap. Jadi teman-teman mau ngerekam pakai yang mana dulu? Kalau 1x dulu ya udah record. Ya, kalau udah selesai stop recording, baru pindah ke yang 3x, baru recording lagi. Jadi ketika sedang merecord itu tidak bisa pindah lensa. Oke. Nah, selanjutnya walaupun dia nggak ada true vertical shot ya kameranya, tapi tetap ada opsinya nih di sini. Nah, setelah dipakai gimana nih di pengalaman real world-nya, si 2,7K-nya kan bisa jadi vertical gitu. Jadi ya saya kan kalau upload kan mostly ke Instagram, dan Instagram itu kita upload 1080 tuh udah full ya, udah ke-upload dengan resolusi yang sesuai lah.
Nah, drone ini bisa ngambil vertical shot di maksimum 2.7K, 60 fps. Jadi secara digital dia akan cropping. Ya kita tinggal pilih aja di resolusi, lalu geser ke kiri, itu ada opsi 9:16. Nah, secara jalannya kayak gini ya, jadi kayak gitu. Nah, outputnya sudah vertikal dan kita tinggal edit. Nah, kalau saya pribadi, saya tuh tipikalnya jarang grading orangnya ya. Jadi saya biasanya pakai HLG ya, itu satu, terus pakai vertical shot, dan saya biasanya pakai beberapa fitur lagi seperti spotlight, itu masih bisa. Jadi udah vertical shot, udah pakai color profile yang berbeda, udah gitu pakai spotlight. Spotlight itu fungsinya untuk supaya kamera itu fokus sama objek yang dikunci gitu, dan kita tinggal gerakin bebas. Itu saya paling sering pakai itu. Dan juga ditambah lagi kita bisa pakai lensa yang atas dengan perlakuan yang sama kayak lensa 1x-nya. Jadi terserah teman-teman mau pakai lensa yang mana gitu. Jadi dua-duanya tuh saya pakai semua. Itu bener-bener oke banget lah. Ininya yang sesuai yang saya mau gitu, tanpa post production yang ribet. Nanti tinggal trimming aja, tambahin lagu, jadi. Itu ngirit waktu banyak itu daripada kalian mesti crop satu-satu lagi gitu. Nah, selanjutnya kita ngomongin color profile, dynamic range dan teman-temannya nih. Gimana setelah mencoba? Color profile kan ada normal, ada HLG atau hybrid log gamma, satu lagi adalah D-Log M. Nah, tadi seperti saya bilang, saya jarang banget grading gitu kan. Jarang banget, saya pengennya cepat, dan saya biasanya pakai handphone aja untuk editing, kecuali untuk kebutuhan yang lain. Nah, normal itu kalau teman-teman itu bukan H265 ya, itu bukan H264, biasanya kalau yang normal H264 bisa H265, tapi kalau yang HLG itu biasanya langsung H265. Nah, normal ya colornya nggak di-emphasize gimana-gimana, udah biasa. Colornya bener-bener ya tidak saturasi tidak naik atau apa. Kalau teman-teman suka yang kayak HDR gitu, ya ambilnya HLG. Itu yang sering saya lakukan. Ya HLG, udah gitu kalau teman-teman suka pakai yang grading, which is videographer saya seringnya pakainya yang yang grading lagi, itu di D-Log M. Jadi sudah 10 bit ya, jadi SLG sama itunya sudah 10 bit, teman-teman bisa gunakan. Nah, untuk fleksibilitas ya itu benar-benar gampang banget ya, kita tinggal pindah-pindahin sesuai dengan kebutuhan kita. Dan juga kalau untuk yang D-Log M, kalau teman-teman nggak suka dengan tampilan flatnya di layar, itu masih bisa pencet color assist. Jadi bisa ngelihat the real colornya tuh seperti apa. Karena kalau switching to D-Log M itu sudah pasti akhirnya nggak kebayang ini warnanya warna aslinya betul. Emang se-flat ini gitu ya. Nah, jadi boleh dikonklusikan buat teman-teman yang males kayak gue juga sih, kayak post pro gitu, grading-gradingnya males, itu ada opsinya. Tapi begitu juga buat temen yang suka geek out banget untuk post pro di edit lagi warnanya biar lebih cakep, itu fleksibilitasnya cukup lumayan sangat luas ya. Ya betul. Sekarang performance-nya boleh di-share nggak pada saat kayak ada matahari pas daylight dan pas low light nih? Tentunya kan dengan investment sekian, kita pengen tahu nih kayak pas daylight-nya oke, low light-nya oke nggak gitu. Ya. Nah, ini kan karakternya mirip sama action basically karena sensornya sama ya. Jadi untuk dynamic range juga tinggi ya. Dynamic range tinggi, dia juga untuk siang hari itu no problem. Tapi kadang-kadang kalau siang hari saya EV-nya saya turunin karena dia kan memang aperture nggak bisa di-adjust. Ya, aperture-nya fix ya. 1.7 untuk yang 1 kali dan yang 3 kali itu 2.8. Nah, kalau saya pakai 1.7 itu cenderung kan terang. Ya. Jadi saya kadang EV-nya saya turunin di minus 7, minus 0,7. Minus 0,7 sampai minus 1 maksimum. Kalau itu keadaannya terang. Nah, kecuali teman-teman memang beli ND filter ya, itu beda hal. Beda hal. Tapi kalau saya mainannya biasanya seperti itu. Terus kalau kadang-kadang juga kalau siang saya bisa pakai SLG-nya karena itu benar-benar ngaruh banget ngeredam efek yang terlalu terang ya, overexposure seperti itu. Nah, kalau malam hari saya pikir kita terbang bareng sama Mini 3 Pro yang mana secara on paper adalah si sensornya itu persis sama. Ya, persis sama 1/1.3 inch, 1.7 untuk aperturnya. Tapi kualitas low light-nya ternyata beda. Hasilnya tetap lebih baik ini. Kenapa? Karena kualitas lensanya berbeda, satu. Nomor dua adalah image processing-nya beda. Makanya hasilnya beda. Jadi justru lebih mirip ke
Mavic 3 Pro arahnya kalau low light ya. Low light ya. Dan juga dia punya fitur night mode. Night mode itu ngebantu juga. Kalau kita pilih night mode itu langsung fix ke 4K 30 ya dengan ISO yang tinggi. Nah on spec sih harusnya ISO-nya bisa 12.800 somehow dan dengan keadaan seperti itu cahaya itu seperti lebih terang. Ya seperti itu. Jadi kalau di perkotaan malam-malam ngambilnya pakai itu aja. Dan kalau komen lu terkait noise-nya gimana nih pas malam? Aman, bagus kok. Masih bagus. Ya masih bagus. Tapi bukan keadaan yang benar-benar nggak ada lampu ya. Misalnya kayak di perkotaan itu kan banyak lampu-lampu mobil, lampu-lampu gedung itu jadi bagus. Gitu. Kalau kalian tinggalnya misalnya di kita nih daerah Gading Serpong, kalau malam-malam itu kan banyak gelap tapi banyak lampu juga dari gedung-gedung itu totally aman ya. Ya masih aman. Mungkin yang akan menjadi challenge kalau lagi di gunung mungkin yang kayak lampunya cuma sekedip itu mungkin akan menjadi problem gitu. Nah kalau filming mode-nya ada apa aja nih? Mungkin boleh bisa di-share? Ya jadi di sini kan mereka menyebutnya intelligent function ya. Intelligent function-nya itu masih seperti Mavic 3. Jadi apa yang ada di Mavic 3 itu ditaruh di sini. Yang sebelumnya mungkin Air nggak pernah ada. Contoh yang pertama adalah yang udah basic ya, itu adalah quick shot, master shot sudah pasti ada di sini. Udah gitu hyperlapse itu ada. Itu normalnya seperti itu. Ya. Cuman ditambahin dari fiturnya Mavic 3 adalah pertama adalah night mode. Tadi night mode, udah gitu ada waypoint. Ya, waypoint, ada satu lagi adalah cruise control. Nah, itu adalah fitur yang sebelumnya tidak ada di seri R, sekarang sudah ada. Bahkan tadi kan vertical shot juga itu termasuk sebenarnya. Oke. Boleh diceritain dikit buat yang belum tahu cruise control itu apa? Kayak cruise control itu sama kayak mobil basically, cuman bedanya ini di drone. Kalau mobil kan kalau kita di tol lari 100 misalnya, kita nggak usah nahan gas terus. Selagi lari 100 kita pencet cruise controlnya, jadi mesin akan menahan speed segitu. Terus kita lepas dia akan terus. Nah kalau dalam drone juga sama. Misalnya kita bergerak maju 50 km per jam, kita tekan cruise controlnya yang C2 kalau nggak salah, itu langsung jalan terus. Ya, mau ke kanan, mau ke kiri, ke belakang juga bisa ngikutin. Memutar pun sama, itu sama kayak fiturnya waktu itu kita bahas Classic, Mavic 3 Classic. Cruise control. Nah, selanjutnya gimana nih performa stabilisasi dari si gimbalnya R3 ini setelah coba-coba? Ya, gimbalnya kan dia sudah solid banget ya, dia kan gede gimbalnya dan juga terhadap ini gerakan movement drone yang ngebut ya. Kadang-kadang kan gimbal itu kalau nggak kuat adalah ketika kita pakai sport mode, gimbal itu cenderung akan nunduk juga karena kan kalau maju kan begini kan, ketekan dan dia akan turun. Tapi ini fine banget, bener-bener mau ngebut kayak apa masih fine. Itu satu. Nomor dua, kemampuan gimbal untuk tiltnya itu sangat memuaskan. Wah, versi saya dia saya senang banget untuk bisa take sampai ke atas segini. Ini bisa 60 derajat. 60 derajat. Biasanya tuh di sampai 45 doang segini. Ini bisa sampai 60. Artinya kita bisa melihat sampai ke hampir 90 derajat. Itu sangat-sangat berguna ya buat saya. Dan ya mode gimbalnya sih kokoh ya. Modelnya seperti ini. Dan tetap reliable pas sport mode. Nah, karena buat teman-teman yang belum tahu, sport mode DJ itu cepet banget ya. Berapa kilometer per jam? 70 kilometer per jam untuk menghasilkan kestabilan yang kayak bener-bener bisa diandalkan. Menurut gua sih gimbalnya berarti itu bisa bagus ya. Boleh dibilang bagus ya. Oke, sekarang kita mau ngomongin terkait smart tracking, smart recording, dan juga smart sensing. Nah, kita mulai dulu nih. Kayak teman-teman pasti kan udah tahu kalau drone zaman sekarang tuh bisa nge-track subjek atau objek yang bergerak. Nah, ini active track keberapa Om? Active tracknya adalah 5.0. 5.0. Nah, boleh diceritain nih kayak skenario-skenario yang udah dicoba menggunakan si active track 5.0 di R3 gimana? Jadi active track 5.0 itu dia intinya active track itu yang versi 4 juga sama. Udah mengandalkan obstacle sensing-nya supaya tidak nabrak ketika object tracking. Nah, karena dia sudah omnidirectional segala arah ya. Ini dua depan itu mengcover setengah bulat, depan ya. Yang ini juga ke sini. Artinya ke samping pun sama. Nah, ketika lagi ngikutin orang dari belakang, udah gitu ada objek di atas, misalnya ada pohon, dia akan bisa turun. Tetap fokus ke depan. Kalau pohonnya cukup cukup solid ya. Iya, cukup solid. Kalau cuma kayak ranting doang atau apa gitu. Ada potensi bisa nabrak. detect. Nah, dan dia karena sudah segala arah,
itu ngikutinnya sekarang nggak cuma dari belakang, tracing atau paralel dari samping. Itu bener-bener 8 arah. Teman-teman mau ngikutin si drone-nya dari belakang, depan, kiri, kanan, serong kiri, belakang kiri, belakang kanan. Jadi terserah. Semua penjuru mata angin. Nah, iya, itu bisa. Dan itu real time. Misalnya kita lagi ngikutin dari belakang nih sambil recording. Bosan pindahin dari depan, dia langsung otomatis pindah ke depan secara langsung. Dengan otomatis sensing sistemnya juga nyala bekerja, ya. I see. Dan nih gue pertanyaan nih, mungkin teman-teman juga banyak yang nanya. Kalau mobilnya lewatin terowongannya ngover gitu ya. Nah ini posisinya dia bakal turun ngikutin ke terowongan di belakang mobilnya, atau dia bakal pas di akhir terowongannya bisa catch up lagi, recovery lagi? Terus terang untuk hal itu belum pernah dicoba ya, karena kita belum nemu tempat yang seperti itu. Dia tuh juga akan ngitung terowongannya setinggi apa. Jadi drone ini basically bisa ngikutin dari di bawah 3 meter. Kalau dulu kan nggak mau. Maksudnya dulu tuh kayak zaman Mavic 2 Pro itu ketika orang yang masuk ke kayak terowongan itu dia nggak bisa ngikutin. Berhenti. Gitu ya? Iya. Nah setelah itu kan udah keluar R2 aja yang cuman obstacle sensing depan, belakang sama bawah aja bisa tracking dari di bawah 3 meter. Ya bahkan eye level kita tuh bisa ya. Jadi dia bisa ngikutin. Nah cuman yang ngerinya adalah ketika dia masuk ke terowongan dan terowongannya itu tidak banyak cahaya, itu obstacle sensing akan tidak bekerja dengan baik, bisa jadi off. Nah disitulah malapetaka bisa terjadi. Takutnya malah bisa nabrak ketika di dalam. Dan kalau gelap ya object loss juga sih. Itunya nggak bisa lihat lagi. Mumpung tadi udah ngomongin terkait sensing sistemnya, kita ngobrolin aja nih. Emang sensing sistemnya nih buat refresh lagi udah yang keberapa ya? Generasi keberapa? Mereka nggak nyebut generasi keberapa sih. Tapi kalau untuk APES-nya, APES 5.0, 5.0. Udah yang terkini ya? Iya, udah yang terkini sama kayak Mavic 3 series ya. Nah itu dia Active Track dan APES 5.0 yang tentunya bisa bantu teman-teman kalau misalnya ingin otomisasi proses recording videonya. Nah sekarang kita ke bagian Transmission and Connectivity. Mungkin tadi udah nggak sengaja kita kebahas di awal banget, tapi kita mau bahas lebih lagi nih karena emang menarik banget. Dimana transmisinya tuh tadi diceritainnya cukup jauh ya, dari Cideng ke Tanah Abang. Mungkin ada yang mau diceritain lagi secara spek, kenapa kok dia bisa kayak gitu, atau enggak kayak do and don'ts-nya apa nih, walaupun transmisinya canggih gitu ya. Ya, jadi kalau dari transmisi mereka kan upgrade dari O3 Plus ke O4. O3 Plus itu terakhir adalah Mavic 3 Pro. Ya, Mavic 3 series itu basically O3 Plus. Nah, O3 Plus itu kan diklaim 15 km kan di FCC ya, kalau di Indonesia itu sekitar 8 kilo. Nah kalau ini O4 itu sudah diklaim 20 km FCC, Indonesia 10 kilo. Ya di Eropa sudah ada yang nyoba sampai 10 kilo lebih sih. Ya sampai sinyalnya udah tinggal 1 bar dan dia balik. Tapi ya kalau di sini tergantung areanya ya. Areanya kalau benar-benar bebas, tidak ada rintangan, ya misalnya tidak ada gedung, tidak ada yang menghalangi. Teman-teman misalnya dari atas pulau, dari atas gunung itu cenderung bisa jauh karena tidak ada intervensi ya. Selama tidak ada intervensi, ini pasti bisa jauh. Ya yang paling pasti bisa jauh tuh kalau teman-teman di atas, saya udah sering coba ya, itu di sawah, di persawahan itu biasanya bisa jauh. Ya, terus di tol gimana tol? Di tol. Di tol belum pernah coba sih, tapi di tol kan pasti ada rintangan-rintangan juga sih. Ya rintangan-rintangan juga, misalnya kanan kiri mungkin ada kayak bukit atau ya BTS juga pasti banyak. Ya itu akan pengaruh ya, biar sedikit banyak akan pengaruh. Nah terus yang membedakan itu adalah hardware-nya. Jadi di pesawatnya menganut sistem yang namanya 6 antena itu di pesawat. 6 antena itu 2 TX dan 4 RX. Jadi TX itu transmitter, RX itu receiver. Kalau di remote-nya yang RC2 itu 4 antena sistem sama 2 TX, 4 RX. Nah dengan seperti ini yang bisa meminimalisir namanya intervensi. Berarti otomatis nggak cuma jauh bisa terbang ya, tapi yang tampil di sini di live view-nya juga nggak lagging ya? Ya lebih smooth sih. Lebih smooth sih udah pasti lebih smooth. Dan juga transfernya ke handphone kencang. I see. Transfernya seberapa cepat tuh? Bisa di atas 30 Mbps. Kemarin 32, mentok-mentoknya 32, 33. Cepet ya, lumayan ya. Berarti buat lu yang nggak sabaran abis shoot dari udara mau langsung pindahin ke smartphone lu 30 Mbps sih cepet ya.
Oke, dan ini live view-nya tuh HD ya? Live view tuh maksudnya yang Full kalian HD, lihat di 1080, 60 layar yang di remote itu HD. Jadi kayak bener-bener jelas gitu. Dan yang paling penting, apalagi buat gua ya, kan gua bukan pilot yang gimana-gimana amat, masih belajar. Itu ya apabila lagging udah diminimalisir, gue yakin lo akan ngerasa sangat nyaman ya. Apalagi kalau tadi Mas Bijay bilang dari Cideng ke Tanah Abang kalau lagging mah deg-degan juga. Gitu. Oke, sekarang kita ngomongin battery. Mungkin kalau on paper mah kita tampilin aja standar. Nah, karena ini review, mungkin diceritain tuh tadi kan ada yang terbangnya di dalam kota sama di alam bebas gitu kan, pasti kan anginnya beda dan itu semua mempengaruhi performa baterai ya. Mungkin bisa di-share. Ya, jadi kalau dari pengalaman kita itu range-nya kalau kita tergantung nge-push sampai berapa persen dulu. Ya, kalau kita nge-push sampai 20% itu bisa di atas 30 menit real time. 30, 33 kayak gitu. Tapi dalam keadaan angin yang wajar ya. Tapi kalau angin tidak wajar sudah jelas pasti di bawah 30 menit. Ya, jadi realitanya seperti itu dengan sisa baterai landing 20% misalnya. Dan itu sudah jangan kurang lagi ya guys. Kalau teman-teman terbang usahain kalau saya bahkan 30% biasanya sudah OTW. Udah OTW balik pulang, ya buat keamanan karena drone DJI itu biasanya di bawah 10% akan force landing dan itu kita tidak mau terjadi. Force landingnya kalau di bawahnya air itu hajar ya, walaupun sampai generasi yang sekarang pasti kayak gitu. Gitu. Jadi harus hati-hati. Terus remote-nya memang cenderung lebih cepat habis, tapi berdasarkan pengalaman saya itu dari full ya kita pakai 5 baterai itu sisa sekitar 1 sampai 2 bar. Jadi bar keduanya kedip-kedip udah. Jadi artinya kalau kita mau pakai sampai 100% habis ya kita pakai 6 baterai drone itu harus dicas lagi. Cukup lah kita pakai 3 baterai drone aja sudah puas banget terbangnya. Ya karena kan sekarang durasi up to-nya berapa? 46 ya. 46. Udah beda jauh banget dibanding yang pendahulunya. Beda jadi, 16 menit. Lumayan loh gitu. Tapi kalau masa charge-nya nih kan penting nih, apalagi kalau kita lagi on the go ya. Ngecasnya dia support fast charging untungnya sampai 100 watt ya. Jadi teman-teman beli kepala charger yang 100 watt itu boleh untuk ke drone-nya. Nah biasanya juga kepala charger 100 watt itu ada cabang yang nggak cuma satu doang. Ya ada yang kayak punya Mavic 3 kemarin, Mavic 3 Pro itu bisa 2. Yang satu ke remote, yang satu ke remote, yang satu ke sini. Jadi kebagi tuh yang sini 30 watt, yang di sini sisanya. Ya, jadi pengecasan 100 watt cuma 60 menit dari 0. Kalau kita udah pernah pakai sisa 1 bar atau 2 bar itu cepet banget. Paling 35 menit, 45 menit sudah full satu baterai. Ya, jadi bener-bener ngirit waktu ya recharge-nya dan juga remote-nya apalagi kalau kita pakai 30 watt kepala charger itu kencang banget. Ininya kedipnya cepet banget. Jadi overall pengalaman lu nih kan lu gila banyak banget ya drone tiap bulan tiap ada dirilis tuh ada aja yang lu cobain. Nah so far nih kalau boleh dibilang si R3 ini di antara banyak drone yang lu udah cobain tuh ada posisinya di mana sih dan kenapa lu bisa diposisiin di situ? Jadi gini, ini agak unik sebenarnya karena drone di tengah jadi bisa naik ke atas, bisa bisa turun ke bawah. Jadi siapa yang beli ini itu bisa pemula masih masuk juga. Kenapa? Pertama dari sisi harga dulu deh, ya kan biasa kan orang kalau baru mau mulai investasinya nggak mau mahal-mahal. Drone ini tersedia mulai dari 17,5 juta kan, which is sama yang Mini 3 Pro pun selisihnya sebenarnya basically tidak terlalu banyak. Ya itu satu. Nomor 2 sebagai pemula orang pasti pengen drone-nya safety-nya tinggi. Ini cukup banget dari sisi safety. Kalau fitur nggak usah diomongin deh. Fitur itu sudah kayak Mavic 3 basically. Ya sudah kayak Mavic 3. Jadi ini drone dengan harga yang masuk banget dan juga fiturnya fitur yang ada di premium drone. Seperti itu. Jadi ini drone dengan balance performance sebenarnya paling balance. Nah, cocoknya tadi pertama bisa pemula masih masuk walaupun scope-nya masih nggak terlalu banyak. Nomor 2 untuk kaum mendang-mending. Nah, kaum mendang-mending ini orang yang mencari. Sebenarnya saya juga termasuk orang kaum mendang-mending. Misalnya saya dalam hal mau beli mobil misalnya. Mobil yang itu bagus, full feature tapi harganya mahal. Mobil yang ini murah tapi fiturnya tinggi. Nah, nyari yang di tengah-tengah kan. Biasanya nyari yang spendingnya sesuai dengan apa yang didapetin. Contoh ya. Nah, dengan hadirnya ini, itu tuh di tengah-tengah. Orang mau beli Mini misalnya. Beli Mini kayaknya masih nanggung ada yang kurang ini itu gitu kan. Mau beli Pro, too big misalnya. Too big gue juga nggak pakai fitur 5. Itu, gitu. Nggak seseries itu, 5K-nya juga nggak pakai. Nongol ini dilalah.
Ya, to be honest, waktu batch pertama langsung sold out dalam waktu 3 hari ya, kalau nggak salah 3 hari atau 2 hari. Yang di online sih dalam waktu sehari kayaknya udah sold out. Jadi pas pre-order buka 24 jam itu harusnya sudah habis stoknya. Jadi bayangin antusiasmenya seperti apa gitu. Jadi kayak nongol, oh ini kayaknya drone yang tepat nih buat gua gitu. Untuk kaum undang mending jadi wajib ya. Ya kayak gitu. Terus orang-orang yang mau upgrade dari yang R yang lama boleh. Orang yang mau upgrade dari mini, oh saya udah terbiasa pakai mini nih, saya waktunya upgrade. Kalau upgrade langsung ke Mavic kan terlalu jauh tuh. Ya kan, dan harga bisa hampir di 3 kali lipat mungkin ya. Ini kan cuman kayak nambah paling 50%. Ya. Udah bisa dapetin. Tapi nggak sampai kayak berkali-kali lipatnya kalau lu pindahnya ke Mavic 3 Pro gitu ya. I see. Tapi kalau boleh, lu harus hanya memilih satu fitur atau satu experience dari si R3 ini, apa yang paling lu suka? Fitur yang paling kayak, wah ini enak banget gitu, ada nggak? Fiturnya biasa gue gabungan. Nah, fiturnya gabungan yaitu 3X, HLG, sama Spotlight tadi yang gue bilang. 3 fitur ini gue gabungin. Biasanya itu yang bikin pembuatan konten gue cepet. Cepet dan juga berkualitas ya. Cepet, berkualitas, praktis. Tanpa harus, ya gue bisa sih untuk namanya membuat orbit pakai manual bisa. Tapi untuk menolong biar lebih cepat dan presisi, biasanya gue gambar itunya, objeknya, langsung ke kunci jadi titik, terus udah gue tinggal move on ke kiri ke kanan tuh pasti presisi. Dan irit baterai guys. Iya, irit baterai. Gitu. Oke, tadi kita sempat ngomong terkait harga, mungkin boleh di-share lagi paket-paketnya apa Paketnya aja? ada 3. Paketnya dijual ada 3 kali ini. Jadi ada yang basic dengan remote standar RCN2, ada combo dengan remote standar RCN2 juga, yang satu lagi adalah combo dengan RC2. Yang paket pertama harga 17,5 juta, yang paket kedua 21.140, dan paket yang ini yang di depan kita adalah 23.400. Ya 23.400 sudah selengkap. Ini udah dapet tas, udah semuanya, udah tinggal tenteng doang. Tinggal beli micro SD aja. Ya udah jalan langsung. Dan ingat ya, tapi kalau ini kan sekarang DJI ada DJI Mic, nggak bisa dikonekin lah ya. Nah, DJI Mic bisa basically. bisa? Nah, cuman dengan catatan. Oke. Tadinya juga saya pikir DJI Mic itu ketika dicolok dan kita ngomong, terus kita record, saya pikir suara saya akan masuk di rekaman ini. Gitu ya? Ternyata tidak, kecuali kita screen recording. Kalau kita screen recording, misalnya kita lagi ngasih tutorial di YouTube misalnya, kita screen recording sampai colok DJI Mic, kita ngomong, omongan kita masuk ke screen recordingnya itu. Type-C-nya dicolok. Seakan nge-merge sebenarnya Iya, padahal enggak. Oke, segitu dulu aja short term review dari si DJI R3. Kalau misalnya masih mau ada pertanyaan, kayak biasa tulis di kolom komentar dari video ini, DM kita di Instagram di @WearInitiaOfficial, atau enggak follow kita di TikTok di @WearInitiaOfficial. Tapi kalau misalnya mau tanya lebih jauh lagi, apalagi terkait DJI, bisa tanya masternya nih. Di mana nih kalau di IG? Di IG di Ferocious MX. Dan jangan lupa main ke YouTube channel juga, namanya apa? The Gadget Whisperer. Nah, dan kalau misalnya mau support lebih lagi dari like, share, dan komen, banyak nih masih yang belum tahu kalau si Wea.id atau channel ini adalah sebuah perusahaan e-commerce di mana ya seperti ini produk yang kita lagi bahas ini kita juga jual loh. Dan kalau misalnya mau support dan emang lu suka dengan produk ini, lu bisa dengan mensupport membeli produknya ini, dan linknya gue juga taruh di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Gue Andrew. Dan gue BJ. And see you on the next video.